Nah, pegelaran Championship Series Liga 1 Indonesia itu akan segera dimulai dan dimulai tanggal 15 ya. Nah, Persib itu akan bertemu dengan Bali United dan Borneo itu kemungkinan besar akan menghadapi Madura United. Seperti apakah nanti perjalanan Championship Series dan kemungkinan siapa yang akan jadi juara? Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Ya, sebenarnya gue pengen ngebahas dari sisi Persib Bandung dulu ya, karena Persib Bandung ini menurut gue salah satu tim yang begitu besar, punya kedalaman squad yang sangat luar biasa, dan gue adalah salah satu bobotoh juga. Jadi sebenarnya konten ini tuh gue hanya ingin memberikan sebuah preview ya antara Persib dan Bali United, dan juga mungkin sedikit kritik mengenai Persib itu sendiri gitu selama perjalanan Liga 1 kemarin sampai terakhir kemarin pertandingan melawan PSS Sleman. Nah, apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita lihat nanti ketika perhelatan Championship Series Persib Bandung melawan Bali United? Secara rekor pertandingan ya, secara rekor pertandingan memang kita mempunyai rekor yang kurang bagus lah ketika bertemu dengan Bali United, karena dari head to head aja Bali United sangat mendominasi di setiap pertemuan antara Persib Bandung melawan Bali United gitu loh. Nah, dari sisi kedalaman squad tentunya gue bilang antara perbandingannya itu antara 60-40. 60 Persib Bandung dan 40 itu Bali United gitu loh. Kenapa gue bisa bilang 60 Persib Bandung dan 40% itu ada Bali United? Gue lihat dari sisi Persib Bandung. Persib Bandung itu dari dulu ya, dari pas zamannya Robert Lene Albert sampai sekarang dilatih oleh seorang Bojan Hodak, gue rasa ini menjadi salah satu tim yang kedalaman skuadnya itu paling bagus. Kenapa? Karena semua bisa bermain sistem siapapun pelatih. Ya, itu surprisingly. Berarti apa? Dari segi antar pemain itu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, dan ketika mereka menerima instruksi pelatih baru terutama ya, karena kan sebenarnya renggang waktunya nggak banyak gitu ya, mulai dari Robert Rene Albert, terus kemudian Luis Milla, sampai akhirnya sekarang Bojan Hodak, mereka itu selalu mengikuti instruksi pelatih dengan baik gitu loh. Ya walaupun fluktuatif ya, kadang menang, kadang kalah gitu, tapi kan grafiknya tetap naik. Nah ini yang menurut gua Persib Bandung kuncinya adalah di konsistensi permainan dan intensitas permainan. Nah ini yang jadi kunci gitu. Nah sedangkan kalau lihat dari sisi Bali United, nah sebenarnya Bali United ini tim yang bagus, punya kedalaman squad yang cukup bagus juga. Namun gue tuh nggak tahu ya kenapa ya kalau sama Stefano Kugura ya, salah satu pelatih Bali United, gue tuh kan kadang-kadang gini, kalau lihat pelatih yang bermain atau mempunyai skema strateginya itu adalah pragmatis gitu ya. Kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang dari segi keputusan pergantian pemain apa segala macam sampai akhirnya apa ya, set play untuk pertandingan gitu kan, gue ngerasa kayak Stefano Kugura tuh selalu buntu di menit-menit terakhir gitu loh, karena beberapa pertandingan kadang-kadang mereka itu unggul duluan tapi ternyata kekejar juga gitu. Sebenarnya hampir sama keadaannya sama Persib Bandung. Persib Bandung itu sama juga, bermain pragmatis juga, nggak bermain indah gitu ya. Cuman gue tuh selalu kadang surprise dengan sisi daripada Bojan Hodak yang selalu punya strategi kejutan. Contoh yaitu strategi free kick gitu kan, dimana semua pemain Persib itu berjejer, ketika bola ditendang semua itu lari, semua lah maju ke depan gitu. Itu kan untuk cari offside sebenarnya, dan
terbukti dari setiap pertandingan yang dilakoni oleh Persib Bandung dengan strategi yang menurut gua selalu ada kejutan itu. Nah, ini membuat Persib Bandung itu bisa konsisten gitu. Sedangkan dari sisi Bali United, Stefano Kugura, menurut gua permainannya itu mudah dibaca gitu loh. Dan terkadang Bali United itu suka suka mengulur waktu gitu dengan ya sedikit drama-dramanya yang kalian tahu sendirilah mungkin ketika kalau Bali misalnya lagi main itu seperti apa gitu ya. Ya kadang-kadang bermain cukup keras juga gitu. Ya itu strategi Stefano Kugura gitu dan hampir sama dan kemungkinan kayaknya Stefano Kugura ini meniru sedikit Mourinho gitu. Dia selalu mengambil jalan-jalan yang menurut gua daripada nggak menang gitu kan. Nah ini ya yang jadi masalah dari Bali United gitu dan sebenarnya mudah dibaca gitu. Nah jadi gua harap di pertandingan ini Persib itu jangan mudah kepancing ya dan Bali United itu harus selalu waspada dengan setiap kejutan dari strategi Bojan Hodak gitu loh. Nah ini yang harus kita highlight bersama di pertandingan antara Persib Bandung dan Bali United gitu loh. Nah, apakah kedua klub ini punya mental juara? Ya iyalah. Bali United 2 kali juara, Persib 2 kali juara. Namun gue lebih optimis Persib Bandung bisa memenangkan. Kenapa? Karena dari segi fanbase-nya gitu ya. Gue bukan berarti gue pilih kasih lihat Bowoto ya. Gue kritik aja. Dan gue bentar lagi juga mau kritik Persib nih. Jadi intinya peluang antara pertandingan Persib Bandung melawan Bali United menurut gua 60-40 dan kemungkinan Persib bisa lah menunjukkan permainan yang menunjukkan bahwa mereka ingin atau haus untuk juara. Itu sih sebenarnya preview pertandingan antara Persib Bandung dan juga Bali United. Nah, apa yang mau dikritik? Karena gua seorang bobotoh. Apa yang mau gue kritik dari tim sekaliber Persib Bandung yang besar gitu kan, yang bisa dikatakan banyak pemain bintang gitu kan. Nah sebenarnya yang pengen gue kritik adalah dari segi manajemen ya. Gue bukan anti Teddy Cahyono, gue bukan orang yang harus pasang hashtag Teddy out apa segala macam, enggak. Gue setuju apa yang dilakukan manajemen Persib sebenarnya untuk ya progres PT PBB selama ini. Cuman masalahnya, gue melihat hanya dari sisi bagaimana dia memperluas dari segi bagaimana klub ini bisa berjalan baik. Jadi as a club gitu loh. Cuman gak tahu kenapa ya, gue tuh selalu merasa bahwa Persib itu sebenarnya harus punya filosofi gitu loh. Dan gue selama sekali jarang melihat atau jarang mendapatkan informasi bagaimana Persib itu bisa membangun filosofi daripada timnya untuk bisa melakoni setiap pertandingan. Nah, kenapa gue bilang gak ada filosofi gitu? Karena ya manajemen itu hanya fokus terhadap pengembangan klubnya aja. Berarti kan as a business. Tapi dari segi membentuk sebuah tim, menurut gue gak ada bagaimana Persib ini mau untuk membangun filosofi gitu. Contoh bukan hanya filosofi ya, tapi hanya kultur gitu. Contoh masalahnya adalah bagaimana penurunan Febri Haryadi kemarin gitu ya. Walaupun sekarang udah mulai lagi untuk dicoba oleh Bojan Hodak dan kemarin juga hasilnya lumayan. Beckham udah mulai menurun. Abdul Aziz, dan gue sangat menyayangkan Abdul Aziz, kenapa dia harus jadi camat sampai detik ini. Kenapa nggak dia coba untuk abroad, mungkin bisa dicoba, atau misalnya ke klub lain gitu kan. Nah, dan gue tuh masih melihat kayak
apakah Persib selama ini itu merencanakan sesuatu setiap kedepannya, atau ini hanya bersifat dadakan? Kayak contoh, oh penyerang kita itu kan, para penyerang kita itu kan umurnya udah di atas 30 semua. Ya. Back pun sama gitu. Otomatis apa? Otomatis apakah yang jadi pertanyaan besar gua sampai detik ini adalah apakah Persib Bandung tidak mempersiapkan legacy ke depannya? Apalagi pemain-pemain mudanya rata-rata adalah pemain-pemain yang sedang drop gitu. Atau lagi off lah gitu loh. Nah, sulit untuk bisa dikatakan bahwa Persib itu punya rencana ke depannya. Karena kalau kita terus mengandalkan David da Silva, Ciro Alves, bukan berarti gue bilang mereka jelek, enggak. So, kita lihat produktivitas gol selama ini, David da Silva, Ciro adalah salah satu yang paling produktif gitu. Dari sisi pertahanan, Alberto, Nick Wipers, menurut gue one of the best lah gitu. Tapi gue tuh selalu khawatir gitu. Kalau misalnya Persib ini punya kelanjutan ketika semua pemain ini off. Ini yang jadi keresahan gue. Makanya gue harapan ke depannya, gue pengen banget bahwa Persib Bandung ini selalu mempunyai regenerasi yang bagus. Sebenarnya dari bibit pembinaan muda, Persib itu udah bagus. Cuman karena kita nggak punya filosofi, nggak punya kultur dalam hal tim gitu ya, gue rasa kayak ya akhirnya kalah lagi dengan pemain asing, harus mengandalkan pemain asing, dan polanya begitu terus gitu. Dan akhirnya apa? Banyak akhirnya pemain-pemain muda yang kita yang drop gitu loh. Nah, gue harap sih sebenarnya nanti kedepannya Persib supaya untuk bisa segera membentuk, karena menurut gua Persib itu layak untuk membentuk filosofi ya, dari segi klub sehat, fanbase terbesar ya, fasilitas oke gitu ya, walaupun sekarang juga lagi dibangun beberapa, dan kita layak gitu untuk menjadi salah satu one of the best di Asia Tenggara maupun di Asia gitu loh. Makanya kita gue dukung Persib supaya terus maju, dan mudah-mudahan klub sebesar Persib itu bisa menjadi role model di Asia. Oke, segitu aja mungkin video dari gue. Terima kasih yang udah nonton. Mudah-mudahan kritik ini nggak banyak yang baper ya, karena ini salah satu suara hati gue supaya ya kita pengen sama-sama klub-klub di Indonesia itu maju gitu kan. Dan gue nggak hanya ngekritik Persib, gue juga akan kritik yang lain juga kalau memang misalnya ada yang dikritik, walaupun gue sendiri adalah bobotoh. Jadi gue berusaha untuk seobjektif mungkin untuk bisa menilai dari sisi yang lain. Oke, terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel ini. Mohon dukungannya untuk bisa gue itu selalu semangat bikin video untuk kalian semua. Oke, see you next time.